Oke, mungkin aku mau eh, nanya-nanya dulu nih ke Kak Putri sama Kak Ismi. Kayak boleh nggak sih diceritain dulu kira-kira kesibukannya akhir-akhir ini itu ngapain sih? Tadi Kak Ismi udah sharing sebagai staf Humas UPI, sebagai penyiar radio juga. Mungkin dari Kak Putri boleh Kak Putri diceritain dulu. Halo semuanya, teman-teman. Selamat Halo, malam. Semuanya sehat? sehat. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Putri Santoso. Nama panggilan isyarat saya seperti ini. Saya adalah tuli sejak lahir. Saya adalah alumni dari Yesali, PUP, PFP 2 tahun 2023. Untuk apa tujuannya? Untuk pemberdayaan ekonomi. Tempatnya di mana? Lokasinya adalah di Amerika. Selama 6 minggu, yang kedua adalah untuk membangun, sorry, untuk membuka situasi, untuk membuka ruang interaksi. Yang ketiga, juga membangun Kopi Tuli. Itu kira-kira tahun 2018 ya. Dan juga membangun Sampagita. Sampagita Foundation. Itu kira-kira tahun 2016 ya. Fokusnya di mana adalah untuk memberdayakan teman-teman tuli. Koneksi ya. Untuk membangun koneksi, sorry, kon, oh, konveksi, sorry, untuk konveksi baju. Sebelumnya, saya itu saya itu adalah lulusan dari BINUS University. Kira-kira tahun 2016 ya, 16. Jurusannya mana adalah desain komunikasi visual. Saya pikir setelah lulus, itu kan kira-kira bisa mendapatkan pekerjaan ya, langsung di kantor-kantor. Tapi ternyata tidak sesuai dengan yang saya pikirkan. Saya sudah melamar beberapa kali ke pekerjaan, tapi semuanya menolak saya. Apa sebabnya? Itu semuanya karena saya tuli. Jadi banyak orang-orang itu seperti melihatnya dia kok tuli, tapi kok bisa komunikasi. Kalau saya pikir ya, pekerjaan di kantor itu bukan jalan saya untuk saya. Jadi bagaimana caranya saya bisa menyadarkan masyarakat untuk bisa menerima komunitas tuli untuk dapat bekerja. Jadi caranya bagaimana? Saya membuat pelatihan dulu. Nah, setelah pelatihannya itu selesai, saya membangun UMKM, memberdayakan teman-teman tuli. Dan saya juga mensosialisasi, juga mengedukasi tentang tuli. Seperti bahasa isyarat ya contohnya. Jadi untuk masyarakat, contohnya bagaimana saya membangun perusahaan di sekolah, di kampus. Jadi banyak tempat saya mengajarkan tentang bahasa isyarat itu. Nah, sekarang saya kesibukannya itu apa? Sekarang saya itu kesibukannya sedang mengedukasi, s- sibuk mengadvokasi. Untuk apa? Untuk memberikan adanya keramah tamahan untuk teman-teman tuli. Kira-kira seperti itu sih kesibukan saya saat ini.
Baik, terima kasih Kak Putri. Wah, tadi udah dijelasin eh, lebar banget dan padat banget. Semakin dijelasin tuh aku semakin terpesona gitu sama apa yang dilakuin, sama usahanya kayak gimana menghadapi tantangannya. Dan tadi udah kelihatan tuh dikit-dikit tantangan yang dihadapi oleh kawan difabel ini seperti apa. Mungkin kita akan tanya-tanya lagi lebih dalam nih sama Kak Ismi dan Kak Putri. Eh, Kak Ismi, Kak Putri, hari ini kan hadir sharing sama Sohib sebagai salah satu perwakilan dari teman tuli dan teman-teman tunanetra. Tentu hari ini kita akan bahas tentang cerita-cerita kawan difabel. Mungkin masih banyak nih eh, kita yang non difabel itu masih bingung gimana cara bersikapnya atau peran apa yang harus diambil gitu ketika bertemu dengan kawan difabel uh, atau kayak sebatas difabel sama disabel itu perbedaannya apa sih? Ada yang sebut di difabel, ada juga yang bilang disabilitas. Kira-kira bisa dijelasin nggak sedikit aja perbedaannya itu apa? Mungkin dari Kak Ismi dulu boleh? Atau ya, Ya, se yang saya baca sih sebenarnya kalau eh, difabel ya atau disabilitas itu sebenarnya eh, ketidakmampuan dalam atau keterbatasan gitu ya yang kita miliki. Tapi ketidakmampuan itu tidak menghalangi kita untuk melakukan aktivitas gitu ya, melakukan apa yang kita bisa gitu sih. Ketidakmampuan secara fisik gitu ya. Itu sih yang saya pernah baca arti oke. dari disabilitas atau difabel itu sih. Iya, iya. Gitu, Kak. Artinya ketidakmampuan yang bisa mengganggu kita untuk Mm-mm. mengerjakan apa ya aktivitas sehari-hari sehingga dikerjakan secara Mm-mm. baik. Ya. Betul. Ya, Oke, misalnya kayak tunanetra itu kan iya, eh, iya, apa keterbatasannya penglihatan iya, gitu. betul. Oke. Terima kasih Kak Ismi. Mungkin kita bakalan dengar juga nih dari Kak Putri Santoso. Kak Putri, boleh. Jadi saya mau menjelaskan tentang perbedaan ya difabel dengan disabilitas. Kalau disabilitas itu artinya apa? Jadi itu adalah hambatan situasional, lingkungan, sorry, keterbatasan lingkungan, kondisi fisik, secara fisik ya. Nah, kalau contohnya itu sebenarnya pendengaran ya, pendengaran yang rusak. Kalau rusak itu kan harus pakai alat bantu dengar ya, atau APD. Nah, kalau difabel itu apa? Artinya kemampuan atau bakat. Contohnya, misalnya tuli itu kan pendengarannya tidak bisa ya, tidak bisa mendengar ya. Nah, kalau tuli itu lagi sedang nyetir, mendengar klakson itu kan nggak bisa ya. Tapi tuli itu tetap bisa menyetir. Jadi bagaimana caranya? Secara visual. Jadi ngeliat kanan, ngeliat kiri, ngeliat belakang. Jadi orang-orang itu masih seperti awam ya. Nah, itu harus diedukasi kembali. Tentang apa? Tentang komunikasi dengan tuli itu seperti apa. Soalnya itu pemikirannya itu masih terbatas mereka. Jadi ngelihatnya kalau tuli itu dia tuh nggak bisa ngomong, dia itu pasti bisu dan sebagainya. Tuli itu variasi sebetulnya. Contohnya gimana? Tuli tapi bisa berbahasa isyarat. Ada juga yang tuli tapi full verbal. Jadi macam-macam ya kalau misalnya dilihat lagi. Kurang lebih seperti itu. Jadi kami ini tuli itu lebih nyaman dibilang tuli. Kenapa? Karena tuli itu punya identitas. Identitasnya apa?
bahasa isyarat ini identitasnya. Jadi, kalau misalnya tunarungu, itu bahasanya itu dari pemerintahan sebetulnya ya. Jadi dibuatnya oleh orang dengar. Bisa dibilang itu seperti perspektif kedokteran. Jadi bilang itu pendengaran yang rusak kan ya. Kita kurang nyaman kalau dibilang rusak sebetulnya. Jadi lebih balik dibilangnya itu tuli. Seperti itu. Cukup ya? Wah, cukup sekali Kak Putri. Tadi lumayan menjelaskan juga. Ternyata kalau misalnya disabilitas itu kayak contohnya pendengaran rusak. Kalau misalnya tuli itu dia aktivitasnya nggak keganggu, cuman harus melakukan hal lain supaya aktivitasnya bisa berjalan gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Mungkin kita bakalan nanya-nanya lebih lanjut nih mengenai apa dunia kerja dan pendidikan. Karena kita sadar juga kalau misalnya lingkungan di sekitar kita ini belum ramah terhadap kawan-kawan difabel. Cukup disayangkan juga uh, dan hal itu didukung juga dari Pusat Data Informasi Kemendikbudristek dibuktikan hanya sekitar 12% dari seluruh penyandang disabilitas yang akses pendidikannya terlayani. Yang artinya hanya sedikit kawan disabilitas yang mendapatkan pendidikan. Tentu itu menjadi concern kita juga dan bahan diskusi di malam hari ini. Seperti yang aku sampaikan tadi di awal, dari hanya 9% angkatan kerja juga nih yang bisa diserap oleh industri. Udah pendidikan, yang dapat pendidikannya sedikit, terus yang dipekerjakan juga sedikit. Kita bakalan gali nih tanya-tanya ke Kak Ismi dan Kak Putri, kira-kira apa aja yang bakalan jadi faktor-faktornya. Mungkin akan dimulai dari pertanyaan pertama nih. Seberapa inklusif sih, seberapa ramah lingkungan di sekitar kita, baik itu dari pekerjaan atau pendidikan, terhadap kawan-kawan difabel seperti itu. Mungkin dari Kak Putri dulu mungkin ya, yang tadi udah sempat nge-spill sedikit-sedikit cari kerja susahnya kayak gimana. Boleh Kak Putri, silakan. Tadi pertanyaannya itu ada dua ya berarti ya. Tentang pendidikan dan juga dunia pekerjaan ya, kurang lebih. Betul, betul, betul. Pendidikan itu di Indonesia itu masih belum inklusif. Kenapa? Karena pendidikan itu sebetulnya kan harus mengikuti kurikulum ya, mengganti kurikulum. Karena tidak adil sebetulnya. Contohnya, kelas 1 SD yang dengar itu baru belajar kelas 1 KM, sorry, ulang. Oke, kalau yang kelas 1 untuk yang SD, yang umum ya, yang dengar, itu baru belajar. Kalau untuk kelas disetarakan dengan kelas 1 SMA untuk yang tuli. Kurikulumnya itu beda, jadi jauh sekali perbedaannya. Artinya apa? Kurikulum itu sebetulnya harus dirubah. Yang kedua, kalau pendidikan yang kurang itu mempengaruhi pekerjaan pada dasarnya ya. Pekerjaan itu mempengaruhi ekonomi juga untuk hidup, betul? Nah, itu sangat mempengaruhi. Jadi, pendidikan itu sebetulnya belum inklusif sampai saat ini. Yang penting apa? Yang pertama, akses. Pertama tuh akses dulu untuk tuli. Yang kedua, semuanya guru harus paham tentang pendidikan tuli. Misalnya harus seperti apa. Kenapa? Karena kalau kita ngelihat itu banyak sekali guru yang masih seperti kurang apa? Telantur.
Telan, telantar, lantar. Terlantar kayak semacam tidak nyaman gitu ya. Tidak nyaman. Jadi guru tuh sebenarnya harus sabar dalam mendidik teman-teman tuli ini. Terus, guru-guru juga harus bisa berbahasa isyarat. Nah, kemudian selanjutnya dunia kerja itu ya, tentang dunia kerja ya. Banyak masyarakat tuh yang masih belum sadar atau masih berpikir seperti negatif ya, masih berpikir negatif. Jadi melihatnya itu seperti teman tuli itu terbatas komunikasinya atau yang kedua itu aksesnya. Jadi tidak ada di situ. Contoh, tulinya misalnya mau mendaftar, tapi HRD-nya tuh tidak paham tentang tuli. Apa yang dibutuhkan tuli itu masih belum paham. Contohnya tuli itu kan butuh teks atau visual atau variasi ya. Tidak hanya tentang pendengaran ya. Jadi, jadi perusahaan itu harus paham tentang kebutuhan dari disabilitasnya itu dulu. Nah, baru dari situ semuanya itu dikumpulkan dan untuk disabilitas jadi bisa masuk dunia kerja. Seperti itu. Harapannya apa? Perusahaan itu bisa inklusif untuk tuli dan tidak hanya untuk dengar. Kurang lebih seperti itu ya. Baik, terima kasih, Mbak. Terima kasih, Kak Putri. Wah, tadi sangat ngejelasin sekali ya. Ternyata kita juga baru tahu nih kalau misalnya kurikulum eh, buat teman-teman tuli sama kurikulum buat teman-teman yang mendengar itu cukup berbeda jauh gitu. Kelas 1 SD setara sama kelas 1 SMA. Wah, kalau misalnya dilihat dari kurikulumnya aja kayaknya butuh waktu lumayan lama gitu buat ngejarnya. Dan tadi juga dijelasin juga nih bahwa peran kita apalagi yang sebagai guru, HRD, pekerja itu harus lebih ramah terhadap teman tuli. Mungkin kita juga bakalan dengar dari Kak Ismi sebagai tunanetra. Kira-kira gimana nih Kak pengalaman Kakak waktu apa ya menempuh pendidikan sampai SPD dan juga bekerja gitu. Ada nggak sih kesulitan atau tantangannya? Iya, terima kasih ya Kak pertanyaannya untuk teman-teman semua ya, sahabat Sohib. Kalau dari saya sih pengalamannya eh, pertama itu ketika kita nih disabilitas, yang paling pertama dan utama itu peran keluarga menerima nih penyandang disabilitas itu sendiri harus menerima dulu ya. Nah, yang kedua dukungan dari keluarga untuk mendapatkan pendidikan gitu ya, karena itu sangat penting gitu. Saya dulu waktu TK dan SD itu sekolah di SLB, sekolah luar biasa. Itu sangat penting, kenapa? Karena dibekali dasar-dasarnya terlebih dahulu nih. Misalnya tunanetra belajar em, baca tulis menggunakan huruf braille gitu ya. Terus belajar sedikit juga komputer bicara itu juga untuk menunjang pendidikan ke depannya. Nah, kemudian di SMP dan SMA sampai saya ke perguruan tinggi itu eh, sekolahnya di sekolah inklusi atau sekolah umum. Kenapa sih itu sangat penting gitu ya? Eh, dari saya dan juga saran dari orang tua itu karena kita kan tidak selamanya ya berbaur atau bergaul dengan teman-teman yang sesama disabilitas. Jadi itulah pentingnya kita masuk ke sekolah inklusi gitu ya. Ya tantangannya atau hambatannya jadi guru tuh belum paham bagaimana sih ketika ada murid yang tunanetra gitu ya. Oh, ternyata bisa nih ketika mengerjakan tugas gitu. Nah, peranan orang tua itu juga sangat penting, Kak. Orang tua dan juga eh,
guru pendamping atau shadow teacher. Kalau saya dulu pengalamannya ada guru pendamping ketika mata pelajaran tertentu ya, seperti eksakta ya, matematika atau fisika itu bantu untuk apa yang dijelaskan guru itu eh, nggak saya pahami, jadi dijelaskan kembali oleh guru pendamping saya. Kemudian peranan orang tua saya juga di rumah menjadi shadow teacher atau guru bayangan itu juga penting. Jadi ketika ada tugas nih, itu eh, tugas saya tulis ke dalam huruf braille, kemudian harus dibaca ke dalam huruf biasa atau huruf awas itu juga kan dibantu sama eh, orang tua saya gitu untuk apa ya, menerjemahkan tulisan gitu. Terus ketika ada ulangan itu juga itu harus di ruangan khusus juga gitu sih. Tantangannya itu ya guru-guru belum paham, tapi seiring berjalannya waktu saya yang memulai apa bersekolah di sekolah saya tersebut, eh, jadi banyak nih yang masuk ke sekolah inklusi gitu ya. Terus peranan yang penting juga, eh, teknologi itu juga sangat penting membantu ya ketika mengerjakan tugas gitu kan, menggunakan komputer bicara ya atau laptop yang menggunakan screen reader atau pembaca layar itu juga sangat penting gitu peranannya. Terus eh, juga eh, ketika kuliah gitu kan, saya dulu kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia di jurusan pendidikan musik, itu juga hambatannya ya ada memang membaca notasi gitu ya, itu hambatan. Tapi harus eh, guru apa dosen juga memahami ini gimana cara mengajarkannya gitu. Melalui pendengaran dan juga cara berinteraksi berkomunikasi dengan disabilitas itu sangat penting ya dari dosennya juga gitu, harus paham. Ya, terus berikutnya untuk mengakses lapangan kerja itu, eh, kalau dari pengalaman saya sendiri, saya banyak mencari informasi ya, melalui eh, sumber-sumber yang ada melalui internet gitu ya tentang lapangan pekerjaan. Terus kemudian eh, masuk ke komunitas disabilitas gitu ya. Jadi eh, cerita nih sama teman-teman yang sesama disabilitas bagaimana sih ketika eh, kita masuk dunia pekerjaan gitu. Karena kan dalam undang-undang disabilitas juga disebutkan perusahaan itu membuka kuota ya, satu Iya, persen untuk 1%. disabilitas ya. Nah, untuk disabilitas 1% perusahaan eh, negeri, ya betul negeri, dan 2% untuk swasta gitu. Jadi belum semua perusahaan itu tahu aturan itu dan membuka lapangan pekerjaan. Makanya dari disabilitas sendiri itu juga harus membantu mensosialisasikannya. Dan juga peranan dari organisasi gitu. Kebetulan saya juga aktif di Pertuni ya, Persatuan Tunanetra Indonesia. Jadi eh, terbantu juga dari situ Kak. Itu sih. Iya. Wah, ternyata selain guru dalam perkembangan pendidikan itu peran orang tua juga cukup penting ya. Betul. Iya Peran Kak. orang tua, peran keluarga gitu. Oke, tadi Betul. juga nih Kak Ismi sempat apa mention mengenai UU penyandang disabilitas. Nah, ini yang akan jadi apa namanya bahasan kita selanjutnya. Mungkin aku mau nanya ke Kak Putri nih. Setahu aku di pemerintah sendiri UU penyandang disabilitas itu udah mewajibkan instansi pemerintahan kayak kementerian, BUMN, BUMD itu untuk memiliki kuota buat penyandang disabilitas sebesar minimal itu 2% dari jumlah pegawai. Sedangkan untuk instansi swasta itu 1% dari jumlah pegawai. Nah, kalau misalnya menurut Kak Putri sendiri, angka 2% dan 1% itu gimana sih? Apakah terlalu sedikit? Apakah perlu ditambah? Atau justru mungkin apa namanya? Kuotanya tidak banyak terpenuhi karena mungkin dari potensinya sendiri yang tidak bisa dimaksimalkan atau malah perusahaannya yang tidak mengikuti atau mungkin bahkan nggak paham sama aturannya seperti yang tadi dijelasin sama Kak Ismi. Siapa duluan yang menjelaskan?
Putri Eh, duluan ya berarti ya. betul. Jadi bagaimana perasaan itu kan diharuskan untuk 2% itu kan biasanya untuk negeri juga. 1%-nya itu untuk negeri dan 2%-nya untuk swasta. Menurut saya pribadi, sebetulnya itu tidak bisa langsung semuanya itu butuh pasti semuanya butuh proses. Nah, bagaimana caranya? Itu harus terus mengadvokasi secara bersama-sama ya. Karena sih kalau sendirian itu tidak bisa. Nah, yang kedua, kita harus terus mengedukasi tentang cara bagaimana mengikut sertakan tuli. Itu yang penting apa? Edukasi sebetulnya. Mensosialisasikan untuk semua. Sebetulnya itu cukup sih. Oke. Jadi emang masih banyak yang harus dibenahi supaya mungkin kuota tadi bisa dimaksimalkan dan dunia kerja ini bisa jadi lebih inklusif gitu buat teman-teman disabilitas. Tadi juga udah di-mention nih sama Kak Putri. Kita juga harus ngambil peran ternyata buat mengedukasi dan mensosialisasikan mengenai apa ya, untuk mengikut sertakan teman tuli dan juga mungkin teman-teman disabilitas yang lain. Kalau misalnya dari Kak Ismi sendiri nih, aku ada pertanyaan lain. Kak Ismi dan Kak Putri ini kan termasuk sukses secara karir dan menginspirasi banyak orang. Mungkin teman-teman disabilitas, mungkin termasuk saya yang non disabilitas. Ada tipsnya nggak sih Kak supaya sukses di karir itu kayak gimana supaya teman-teman difabel atau disabilitas yang lain bisa bangun karirnya dan juga sukses dan menginspirasi seperti Kak Ismi dan Kak Putri. Mungkin dari Kak Ismi dulu, boleh silakan. Oke, terima kasih. Untuk pertama nih untuk teman-teman disabilitas, eh, jangan malu ya. Maksudnya jangan jadikan disabilitas itu sebagai halangan untuk meraih prestasi gitu ya. Bagaimana sih caranya supaya orang itu menghargai kita, kita mempunyai prestasi gitu ya. Eh, Mengembangkan potensi kita nih. Misalnya teman-teman yang suka musik ya kembangkan di musik, teman-teman yang suka dengan dunia komunikasi gitu ya, kembangkan itu karena dengan kita memiliki prestasi itu akan dihargai ya oleh teman-teman yang non disabilitas gitu, oleh masyarakat itu akan lebih dihargai. Itu tips yang pertama. Yang kedua membangun relasi ya atau jejaring gitu karena dari situ juga kan akan banyak informasi juga gitu ya, informasi untuk kita mendapatkan ya eh, pekerjaan dan juga pendidikan. Nah, yang ketiga adalah eh, dibentuk harus terbentuk rasa percaya diri. Kita punya kemampuan nih sebagai disabilitas, tapi kita nggak percaya diri itu juga jadi satu eh, penghambat ya gitu. Gimana sih caranya untuk supaya bisa percaya diri? Kalau pengalaman saya dulu itu saya sering diajak sama orang tua saya ke mall misalnya atau ke tempat umum itu ketika bertemu atau berpapasan dengan orang saya tanya nih siapa namanya gitu ya asalnya dari mana gitu. Nah itu kan salah satu cara untuk bersosialisasi juga gitu dengan masyarakat gitu ya. Itu terus saya juga sering diajak olahraga berenang dan juga naik kuda waktu masih kecil itu juga bisa menumbuhkan rasa percaya diri gitu sih. Intinya itu kepercayaan diri juga itu sangat penting gitu Kak Oke. tips. Eh, Tadi menarik nih. Yang pertama itu justru dari diri kita buat nggak malu. Jangan Mm-mm. sampai keterbatasan ini ngehambat potensi yang kita punya gitu ya. Betul. Oh, Mm-mm. dan ternyata apa sosialisasi juga perlu latihan ya buat numbuhin kepercayaan Betul diri. Kak. Iya. Wah, keren keren. Mungkin aku juga mau denger nih dari Kak Putri gimana nih kalau misalnya dari Kak Putri biar bisa sampai ke Amerika mungkin siapa tahu teman-teman difabel yang lain juga terinspirasi. Kira-kira apa sih tipsnya Kak buat bisa jadi sukses kayak Kak Putri? Sebetulnya sukses itu sebetulnya belum ya.
Karena aku masih merasa Putri itu masih harus terus belajar. Tapi saya mau bercerita sedikit tentang waktu dulu aku pergi ke Amerika. Sebetulnya itu adalah tesnya itu udah 7 kali. Yang ke-8 itu baru saya diterima. Jadi saya berpikir, artinya dari 8 kali itu, Tuhan itu memberikan saya jalan untuk belajar lebih dalam lagi. Dan ternyata setelah waktunya itu, saya harus menerima sendiri dulu. Yang kedua, saya juga harus melihat diri saya sendiri ya, atau ada salah, mungkin harus ada perbaikan lagi, atau harus ada yang dilatih lagi. Dan yang ketiga, kalau saya itu salah, saya harus memperbaiki lagi itu kesalahan saya itu. Saya belajar, kok gagal terus ya saya ya. Tapi jangan menyerah, harus terus diperbaiki dan belajar. Kalau memiliki kesalahan harus seperti itu ya. Kalau salah, artinya belum waktunya. Kalau sukses atau berhasil, artinya itu sudah waktunya. Saya juga percaya Tuhan itu sudah memberikan jalan yang terbaik untuk saya atau untuk kita. Jadi yang penting apa? Kita harus percaya dengan diri kita sendiri. Kalau kita masih seperti kurang ya, itu nggak apa-apa. Latihan lagi, terus aja berlatih. Contohnya, kita misalnya lagi lapar. Kita kan pasti mau makan telur ya, misalnya kita mau makan telur. Kita harus beli dulu. Terus setelah beli, kita kan telurnya dipecahin dulu. Nah, itu juga harus ditunggu sampai matang, baru dimakan. Sama seperti itu, semuanya itu butuh proses dan juga butuh pembelajaran. Yang penting apa? Jangan pernah menyerah. Tetap aja berusaha, tetap semangat. Kalau semuanya sudah contoh misalnya ya, kita mendapatkan situasi sedih atau seperti merasa down, kita lebih baik tuh seperti merenung dulu atau tetap produktif. Itu lebih baik seperti itu. Seperti itu sih. Dari saya sudah cukup. Oke, terima kasih Kak Putri. Wah, ternyata eh, buat mencapai sukses itu emang harus ada prosesnya sama seperti perjalanan yang lain. Dan mungkin yang paling penting kita ya harus tetap menginspirasi dan mengedukasi lingkungan sekitar supaya kita dapat memberikan impact lebih banyak gitu buat lingkungan sekitar. Nah, tadi juga Kak Putri dan Kak Ismi udah bahas banget nih banyak tentang tantangan mereka. Dan salah satu peran yang harus kita ambil tentu mengedukasi, memahami mereka, salah satunya belajar gimana sih caranya berkomunikasi mungkin sama teman tuli atau gimana caranya uh, menginklusifkan dalam bersosialisasi sama teman-teman tunanetra. Mungkin aku mau nanya nih ke Kak Putri dulu kali. Eh sependek pengetahuan aku ya, kalau misalnya di Indonesia itu cara berkomunikasi itu ada dua nih. Ada yang di Indonesia itu bahasa isyarat, ada yang CB dan Bisindo. Mungkin bisa dijelasin dulu nggak sih Kak Putri gimana apa gitu bedanya antara dua-duanya, mana dulu yang harus kita pelajari terlebih dahulu atau emang kita harus memahami dua-duanya gitu. Mungkin boleh dijelasin dulu Kak Putri. Jadi CB
Artinya itu apa? Sistem bahasa isyarat itu adalah eh, ATM. Amati, sorry. Amati, tiru, modifikasi. Dari mana? Dari ASL ya itu ya. Amerika. Nah, itu diadaptasi ke Indonesia. Jadi sebetulnya itu adalah buatannya orang dengar. Jadi kurang mendukung untuk bahasa tuli sebetulnya. Kenapa? Karena itu sebetulnya untuk orang dengar. Kalau Bisindo itu adalah bahasa isyarat Indonesia yang dibuat oleh orang-orang tuli atau komunitas tuli ya. Nah, itu adalah bahasa tuli yang tumbuh secara alami. Jadi kita itu biasanya pakai dua tangan. Jadi semuanya itu merasanya lebih sesuai dengan menggunakan Bisindo dibandingkan dengan CB. Kenapa? Jadi mendukung bahasa tuli sebetulnya. Itu Bisindo lebih mendukung ke teman-teman tuli. Kenapa? Sebab itu adalah bahasa yang dimiliki oleh tuli. Oke, jadi kalau misalnya CB itu, Tadi ada yang mau ditambahin lagi, sorry. oh, boleh Jadi cara boleh, komunikasi ya. Tadi sempat betul nanya juga ya. betul betul. Cara komunikasinya. Jadi cara komunikasinya itu bagaimana? Jadi untuk teman-teman tuli biasanya atau untuk masyarakat tuli, itu jangan takut sebetulnya untuk komunikasi. Jangan takut untuk komunikasi dengan tuli. Karena mikirnya tuh kayak negatif, mikirnya negatif terus. Jangan. Karena banyak yang mencari apa? Bagaimana menggunakan bahasa isyarat itu. Yang kedua, dituliskan bisa ya tadi ya. Yang kedua, yang ketiga, bisa juga dikutik menggunakan handphone. Diketik ya pakai chat. Itu kan bisa ya untuk komunikasi. Dan sebetulnya juga yang keempat bisa menggunakan verbal. Jadi jangan jangan alasan lah untuk seperti kayak sulit berkomunikasi. Contohnya lagi, kalau misalnya dengar itu mau ngobrol sama teman tuli itu lewat telepon. Sekarang kan sudah bisa video call ya sebenarnya ya. Jadi telepon itu ya jangan dipakai juga sih. Jangan alasan deh pokoknya. Nah, kalau kita misalnya kayak Zoom sekarang, harus disediakan akses juga. Aksesnya itu apa? Misalnya juru bahasa isyarat itu sendiri. Nah, itu contohnya, tuli mau presentasi. Materinya itu harus siap. Aksesnya juga yang dibutuhkan tuli itu siap. Seperti itu ya contohnya ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Putri. Ternyata emang apa ya? Tadi dijelasin juga nih. Ternyata Bisindo itu bahasa yang terbentuk secara alami dari teman-teman tulinya. Sedangkan kalau misalnya yang satu lagi CB itu bahasa serapan mungkin ya dari Amerika yang dibuat sama teman-teman dengar. Dan tadi juga udah dijelasin nih menarik tentang teknologi. Teknologi juga sepertinya cukup membantu ya Kak Putri buat apa berkomunikasi. Dan ini juga mungkin yang akan jadi pertanyaan selanjutnya buat Kak Ismi. Tadi juga Kak Ismi sempat mention ada beberapa teknologi yang digunakan dalam pembelajaran seperti komputer bicara dan lain-lain. Boleh dijelasin lagi nggak sih Kak Ismi secara lebih spesifik kira-kira teknologi apa sih yang dipakai buat teman-teman tunanetra berkomunikasi, baik itu sama teman-teman yang non difabel gitu? Iya, Apakah ada aplikasi khusus atau ini gimana? pertanyaannya menarik sih. Teknologi apa yang dipakai ya? Nah, sekarang
itu udah bisa akses untuk membaca foto gitu. Dulu kan teman-teman tunanetra tuh sulit ya membaca foto gitu, harus minta bantuan orang non disabilitas kan. Jadi kalau sekarang hanya tinggal kita scan fotonya pakai aplikasi, kita baca nih, oh ini gambarnya ini nih, fotonya orang sedang berdiri misalnya gitu. Jadi Iya. itu bisa mengurangi ketergantungan kita sama orang lain gitu. Itu saya juga eh, merasakan seperti itu ya. Nah, yang kedua, ketika kita bersiaran, saya kan siaran juga nih di radio streaming. Saya hanya menggunakan handphone dan juga internet gitu ya. Jadi, oh, saya susun nih kayak lagu-lagunya, apa bahan siarannya. Itu eh, saya bisa mengerjakan itu semua sendiri gitu. Dan eh, ketika saya bersiaran pun, oh, didengar sama eh, masyarakat gitu ya, bahkan eh, seluruh Indonesia gitu ya. Kita siaran di rumah ya dimanapun itu gitu, yang penting ada koneksi internet, itu juga itu sangat penting gitu ya, teknologinya. Terus tadi komputer bicara itu juga yang menggunakan screen reader, JAWS atau NVDA itu juga membantu untuk mengerjakan pekerjaan gitu ya, tugas-tugas di sekolah gitu. Jadi misalnya eh, ini ada tulisan nih yang akan dipresentasikan atau yang harus dikumpulkan, jadi dalam bentuk ini, dalam bentuk teks teks gitu. Padahal itu menggunakan komputer bicara gitu. Ketika tunanetra juga mengakses informasi melalui misalnya sosial media, WhatsApp dan lain-lain, itu juga kan menggunakan pembaca layar, screen reader. Oh, jadi bisa baca nih apa yang diketik oleh orang yang pada umumnya. Jadi masyarakat tuh belum tahu gitu eh, bagaimana gitu ya teknologi gitu. Setelah tahu, oh ternyata kagum juga ya, ternyata kalau netter tuh bisa main HP kayak gitu. Kalau dulu kan kayak masih dianggap remeh ya, gitu sih kalau menurut saya. Oke, mungkin Jadi perkembangan jangan takut untuk berkomunikasi gitu. ternyata perkembangan teknologi sangat ini ya sangat membantu. Kalau misalnya ada nih Kak Hmm. satu aplikasi atau satu teknologi yang Kak Ismi ini berharap ada banget tapi sampai sekarang belum ada. Kira-kira aplikasi apa nih Kak buat ngebantu Kak Ismi? Aplikasi ya yang masih belum ada, kayak untuk apa, membaca uang nih, pernah gitu kan membaca uang, jadi kayak masih belum valid. Bahkan pengalaman dari temen juga, uang baru itu kayak 5.000 sama sama dia 2.000 sama 50.000 masih tertukar gitu ya. Terus kayak membedakan warna juga. Itu kan misalnya warna pakaian kayak gitu, itu juga masih belum akses nih aplikasinya. Mudah-mudahan ke depan bisa udah lebih akses lagi gitu. Jadi kita bisa lebih mandiri dalam ya mengerjakan aktivitas sehari-hari Ah, gitu sih. iya iya. eh iya cukup ini ya. Itu cukup krusial juga sih buat pengidentifikasi warna atau misalnya Betul. uang Betul. spesifik karena berkaitan langsung sama Mm-mm. ekonomi dan aktivitas sehari-hari kita. Nah, Iya, eh, pertanyaan tadi itu eh, mungkin pertanyaan terakhir dari aku, Kak Ismi Kak Putri, tapi abis ini bakalan ada pertanyaan dari audiens nih, teman-teman Sohib. Ini udah banyak banget loh Kak yang nanya di kolom komentar. Mungkin aku bakalan pilih beberapa orang. Nanti yang aku sebutin namanya boleh langsung ditanyain dulu, ditanyain langsung ke Kak Ismi atau Kak Putri pertanyaannya. Mungkin, wait ya, aku cek dulu. Kayaknya ini Kak Supriyadi nih. Kayaknya pertanyaannya bagus nih. Kak Supriyadi, halo. Bisa on mic dulu, Kak Supriyadi? Halo, Kak Supriyadi, apakah ada di ruangan Zoom? Halo Kak, selamat malam. Halo, Kak Supriyadi, selamat malam. Gimana nih, Kak, sejauh ini eh, talk show dengan teman kawan difabel ini dari Kak Supriyadi seperti apa nih insight-nya? eh saya sangat ini ya Kak, apa istilahnya, kagum dengan pencapaian Kak Putri dan Kak Ismi. Jadi selama ini kan eh, banyak orang yang sempurna istilahnya seperti itu, tidak difabel tapi
banyak nih yang males-malesan kayak gitu. Isinya ngeluh-ngeluh aja kayak gitu. Tapi di sini Kak Putri dan Kak Ismi itu membuktikan bahwa keterbatasan yang ada itu tidak membatasi prestasi seseorang. Saya juga agak notice sekali tadi ketika Kak Ismi bilang buktikanlah dengan prestasi. Mungkin itu yang perlu kita kita tanamkan dalam diri sendiri sih. Maksudnya ketika ada apa kita buktikanlah dengan prestasi kayak gitu. Terus ya itu pertanyaannya saya tadi Kak, mungkin bisa bagi tips karena tentunya tidak mudah bagi Kak Putri dan Kak Ismi untuk menghadapi lingkungannya karena kan kita juga tahu bahwa banyak lingkungan sekitar yang masih agak memandang sebelah mata bagi teman-teman disabilitas kayak gitu. Nah, mungkin bisa dibantu share tips and triknya Kak untuk menghadapi kondisi lingkungan yang tidak sesuai, yang tidak nyaman buat kita. Terus bagaimana cara kita bangkit dari keterpurukan dan dari kekurangan itu malah bisa jadi kelebihan kita seperti itu. Terus yang pertanyaan kedua, apakah nanti nih, semisal ini kan banyak teman-teman ya dari Sohib juga dari Indonesia Baik juga, semisal nanti dari teman-teman disabilitas ada yang mengalami diskriminasi seperti entah itu di dunia pendidikan ataukah di dunia pekerjaan, itu bagaimana bagi cara teman-teman disabilitas untuk mengakses bantuan seperti itu, Kak? Apakah ada bantuan hukum atau yang lain seperti itu? Terima kasih, Kak Moderator. Oke, terima kasih Kak Supriyadi. Itu tadi pertanyaannya ada dua nih. Yang pertama, gimana cara menghadapi stigma negatif masyarakat gitu ya, dan gimana cara bangkitnya dari stigma negatif itu. Terus yang kedua itu, kalau misalnya ada teman-teman difabel yang mendapatkan diskriminasi, itu kira-kira lapornya kemana sih? Mungkin dari Kak Putri dulu ya yang menjawab. Silakan Kak Putri. Tadi kan tentang bagaimana cara membangun ya. Caranya itu berkolaborasi. Yang kedua, itu tuh mengajak, ayo kita belajar bersama. Itu penting ya. Contohnya, misalnya kita takut untuk belajar bahasa isyarat. Nah, kita tuh, ayolah kita saling membantu juga mengedukasi dan juga belajar bahasa isyarat itu sendiri. Dan yang kedua, mengedukasi cara berinteraksi dengan teman tuli misalnya ya. Tadi pertanyaan yang kedua, bagaimana? Buat pertanyaan kedua itu, kalau misalnya ada teman difabel yang Sorry, mendapatkan, tentang diskriminasi ya. iya Tadi ya, diskriminasi Mola. itu, Jadi misalnya orang ada yang mendiskriminasi ya, atau didiskriminasi ya. Biasanya kalau tuli itu bisa lapor ke idola. Idola. Nah, kalau tidak ada permintaan maaf dalam waktu 24 jam, itu bisa lapor idola. Nah, itu tuh apa? Itu tuh seperti komunitas tuli secara hukum. Itu. Jadi, jadi kita tuh harus mengajak untuk berkolaborasi dan berbaur. Yang kedua, juga berkolaborasi. Yang ketiga, belajar juga bersama-sama. Contohnya, saya ini tuli dan dia dengar misalnya. Jadi kita tuh seperti bertukar ilmu. Jadi dia belajar tentang bahasa isyarat dan saya belajar juga tentang peraturan perusahaan. Contohnya misalnya seperti itu ya. oke. Eh, Belajar dan berkolaborasi itu juga yang jadi kunci yang dari tadi digaungkan sama Kak Putri untuk menciptakan inklusivitas di lingkungan sekitar kita, baik pendidikan, pekerjaan. Karena benar tadi kata Kak Putri nih, kita belajar sebagai yang mendengar, kita belajar itu nggak ada ruginya sebenarnya. Kita jadi bisa memahami mereka,
kita bisa berkomunikasi sama teman tuli dan mungkin suatu saat nanti bisa aja kita membutuhkan mereka dan kita udah tahu gitu cara komunikasinya seperti apa. Mungkin kalau misalnya aku mau beralih ke Kak Ismi nih, kira-kira gimana nih Kak tantangannya? Gimana cara menghadapi stigma negatif dan juga gimana cara apa ya membangun kepercayaan diri seperti yang tadi udah disinggung juga. Pernah nggak sih dapat stigma negatif dari masyarakat atau diskriminasi gitu dan apa yang Kak Ismi lakuin buat mengatasi itu? Iya, pernah sih waktu di sekolah inklusi gitu ya. Mereka nggak tahu ya bagaimana sih cara menuntun tunanetra. Jadi tangannya tuh ditarik jadi saya gitu. Harusnya kan kita yang megang tangan orang eh, yang nuntun kita gitu ya, orang yang disabilitas. Nah, jadi kita yang harus kasih tahu gitu, bagaimana sih cara berinteraksi dengan tunanetra gitu, cara menuntun gitu ya. Jadi nggak asal eh, tarik-tarik aja gitu ya. Itu cara yang pertama gitu. Yang kedua sih sebetulnya kita juga harus kuat sih mentalnya karena kalau dari saya kalau ada yang ngebully-bully kayak gitu sih biasa itu mereka belum memahami aja gitu gimana cara berkomunikasi dengan eh, yang tunanetra gitu itu belum belum paham gitu. Terus kita juga harus membuka diri gitu sih. Sebagai disabilitasnya harus membuka diri untuk, oh gini loh cara kita berinteraksi, berkomunikasi gitu ya. Jadi kita yang harus membuka diri dan menjelaskan juga. Mungkin mereka belum paham. Itu sih kalau dari aku ya gitu. Nah terus untuk eh, diskriminasi sendiri gitu ya, itu juga harus berkolaborasi dengan ya organisasi-organisasi tunanetra gitu ya seperti ITMI atau ya Ikatan Tunanetra Muslim atau Pertuni Persatuan Tunanetra Indonesia jadi kan bisa dijelaskan kayak undang-undang disabilitasnya ya peraturannya terus juga apa namanya itu eh, kenapa sih eh, penyebabnya gitu apa tempat ini ya atau ya misalnya kampus ini atau perusahaan ini mendiskriminasi disabilitas gitu. Dan kita juga harus mensosialisasikan eh, kebijakan kebijakannya gitu. Nggak bisa sekali dua kali untuk kita sosialisasikan gitu sih. Kita sama-sama gitu untuk mensosialisasikan itu. Kalau kita nggak bisa sendiri ya berarti harus ada bantuan sama organisasi gitu. Itu sih kalau dari aku. Oke, berarti eh, kitanya sendiri juga harus memiliki inisiatif buat mengajari Mm, gitu ya, karena mungkin banyak orang juga yang belum aware gimana mm-mm. caranya memahami teman-teman tunanetra atau teman tuli ini. Dan tadi juga Iya. semoga terjawab ya kalau misalnya ada diskriminasi dan gak minta maaf sampai 1 kali 24 jam itu harus bisa lapor ke Idola nih, kata Kak Putri. Idola ini adalah organisasi yang apa ya membantu secara hukum gitu supaya semua orang termasuk teman tuli dan apa penyandang difabel itu bisa mendapatkan keadilan yang sama secara hukum. Semoga terjawab ya Kak Supriyadi karena kita akan beralih ke penanya kedua nih. Penanya kedua sebentar ya saya cari dulu. Nah, ini udah ada nih penanya kedua Kak Wahyu Abdul Wahid dari tadi nih kayaknya on cam terus semangat kayaknya udah nggak sabar banget mau nanya. Boleh silakan Kak Abdul langsung dilontarkan aja pertanyaannya. Oke, terima kasih Kak Adiko untuk kesempatannya. Saya izin bertanya mengenai pengalaman saya sendiri sih. Bagaimana sih cara berinteraksi gitu dengan teman-teman tuli agar tidak tersinggung gitu jika kita itu ada salah baik perbuatan atau kata yang mungkin eh, tidak kita sadari gitu loh. Terus ya begitu tidak kita sadari karena secara orang awam ya saya belum pernah sama sekali sebelumnya itu berinteraksi dengan teman-teman yang disabilitas atau difabel gitu. Tapi di kampus ini saya bertemu dengan banyak teman-teman dari teman-teman di difabel disabilitas itu terlebih teman-teman tuli di kampus saya itu banyak gitu dan karena saya
inginnya itu berinteraksi. Jadi uh, ada suatu event itu namanya itu kelas inklusif. Jadi saya mengikuti kelas tersebut. Nah, dari kelas tersebut saya ada sedikit pengetahuan mengenai bahasa isyarat. Nah, dari situ saya mempraktekkan sedikit untuk berkomunikasi, berinteraksi ke teman-teman tuli. Tapi saya menjumpai ada satu teman itu tidak ingin berinteraksi gitu dengan saya. Nah, bagaimana sih cara berinteraksi yang ibaratnya bisa menyesuaikan untuk teman-teman tuli tersebut? Terima kasih. Ini selaras juga nih sama yang tadi dijelasin Kak Putri. Karena emang kalau misalnya edukasi dan kolaborasi itu proses yang panjang juga, butuh waktu. Jadi gimana nih caranya supaya kita orang awam ini bersikap dan menyesuaikan gitu saat berkomunikasi supaya tidak menyinggung baik teman tuli atau teman difabel yang lain. Karena mungkin itu juga jadi ketakutan yang menahan kita buat komunikasi sama teman tuli. Mungkin dari Kak Putri bisa dijawab terlebih dahulu. Tadi ya, tentang bagaimana cara kita berinteraksi atau berkomunikasi supaya tidak menyinggung. Yang pertama mungkin bisa ditanya dulu, kamu itu tuli lebih nyaman berinteraksi itu pakai apa? Contoh, misalnya saya itu lebih nyaman berinteraksi menggunakan bahasa isyarat. Atau ada yang misalnya saya tidak bisa berbahasa isyarat, ya itu nggak apa-apa, kita tulis aja. Nah, tapi ada banyak tuli itu sebetulnya bervariasi ya. Ada yang paham bahasa, ada tingkatan yang tinggi literasinya, tapi tidak paham juga bahasa, itu juga ada banyak. Jadi biasanya kita bantu pakai bahasa isyarat. Nah, contohnya lagi, ada lagi misalnya kita banyak yang mau pakai verbal. Tadi tidak seperti yang salah persepsi ya tadi ya. Contohnya, misalnya saya mau titip makan permen atau apa pempek. Mungkin orang terluang atau orang dengar tuh masih bingung ya. Dia tuh ngomongnya apa? Dia maunya apa? Jadi langsung aja dibeli. Bebek, bebek, tapi yang kita terima itu apa? Bebek atau apa? Bebek atau apa? Tapi aku titipnya pempek. Empek-empek ya. Jadi harus betul-betul menggunakan bahasa isyarat yang disesuaikan empek-empek seperti itu misalnya. Atau misalnya mau membeli sampo. Orang kan mikirnya kan sapu kali ya, atau jambu kali ya, jamu. Nah, yang penting itu dibantu dengan bahasa isyarat sebetulnya, sangat membantu. Jadi, kalau takut, sebetulnya jangan sih. Kita jangan berpikir kita takut. Jadi pikiran takutnya itu harus dibuang dulu. Kalau mau berinteraksi, yang penting itu belajar berbahasa isyarat sih. Itu penting sekali sebetulnya. Belajarnya bagaimana, di mana? Jadi itu harus belajarnya dari orang-orang tuli atau dari komunitas tuli. Nah, itu banyak kok di Instagram, itu bisa dilihat di situ. Cukup Oke, ya. Mungkin balik lagi ke niat kitanya ya, karena niat kita itu ingin memahami dan berinteraksi, jadinya kita harus belajar juga dan memahami. Tadi sempat disebutin juga nih, ditanya dulu, dikenali variasinya apa. Karena teman tuli ini ternyata banyak variasinya. Ada yang lebih nyaman pakai bahasa isyarat, tapi ada juga yang tidak bisa menggunakan bahasa isyarat. Nah, mungkin kalau misalnya dari Kak Ismi sendiri nih, bagaimana nih cara bersikap gitu agar tidak menyinggung, cara menyesuaikan supaya nggak menyinggung itu kayak gimana sih Kak? Iya, eh, kalau untuk teman tunanetra sendiri gitu ya, ya pengalaman sedikit yang saya alami misalnya nih kayak
menunjukkan apa ya, misalnya saya beli atau saya mau makan nih, terus dikasih tahu oh ini ada di sebelah sana gitu ya, piringnya di sebelah sana, kan saya nggak tahu ya. Alangkah lebih baiknya kalau nunjukinnya nih, piringnya itu ada di jam 12. Nah, oh berarti kan ada di depan saya gitu. Jadi jarum jam itu bisa dijadikan arah gitu kalau kalau buat saya gitu. Karena kalau ngomong oh di sebelah sana, sana tuh di mana ya? Kan nggak tahu juga gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika misalnya ada temen tunanetra gitu kan lagi asik ngobrol, tiba-tiba saya pernah dapat pengalaman, loh saya ngobrol kok sendiri, kamu kemana gitu kan, nggak ada gitu, harusnya bilang nih sama saya, eh, maaf Ismi saya mau ke sana dulu, jadi kan nggak ngerasa dicuekin ya gitu kalau dari saya gitu. Nah, cara-cara seperti itu banyak orang yang nggak tahu kayak gitu, gimana caranya untuk berinteraksi gitu, kok tiba-tiba main tinggal aja gitu kan. Itu dari pengalaman saya gitu. Terus bergabung dengan komunitas tunanetra gitu kan, banyak ya komunitas-komunitas, jadi relawan atau volunteer itu juga kan eh, akan diajarkan bagaimana cara berinteraksi. Karena kan kalau kita berinteraksi, harus tahu juga ya teman-teman, berinteraksi dengan tunanetra total dengan low vision juga kan beda ya. Kalau low vision itu yang masih ada sisa penglihatan gitu. Kalau misalnya dengan tunanetra total, ya disentuh dulu orangnya, misalnya eh gitu, misalnya hai gitu, saya sentuh dulu teman saya gitu kan, kalau saya mau interaksi. Begitupun ya orang awas gitu, orang disabilitas gitu, itu juga kan mereka belum tahu gitu sih, tips dari saya. Sorry, kayaknya tadi relate banget tuh yang dijelasin sama Kak Ismi. Lagi ngobrol terus ditinggal, kayaknya kesal banget tuh. Karena Ya, aku aja yang bukan tunanetra, kalau lagi ngobrol terus ditinggal gitu, kesel banget gitu. eh Tadi menarik nih yang dibilang sama Kak Ismi. Mungkin kitanya harus lebih peka, lebih spesifik juga kalau misalnya ngarahin dan lain-lain gitu. Eh, supaya bisa komunikasinya tetap bisa berjalan dengan lancar gitu dan gak menyinggung. Oke, semoga menjawab ya Kak Wahyu Abdul Wahid. Karena kita akan move ke penanya selanjutnya nih. Ada Kak siapa ya yang ketiga? Hmm, hmm, hmm. Ada Kak Nafan, tapi kayaknya ini spesifik buat Kak Putri ini pertanyaannya. Mungkin Kak Nafan udah ada di Zoom, boleh bergabung, langsung ditanyain aja pertanyaannya apa buat Kak Putri. Halo Kak Tes. Nafan. Halo, Halo. terdengar Kak suaranya Kak? Aman Halo, Kak? aman. Aman, Iya aman. Kak, terima kasih Kak. Eh, Terima kasih atas waktunya Kak. Gini Kak, kan banyak pengalaman yang telah diceritakan terkait dari tadi Kak. Gini Kak, pengalaman itu kan terkait bullying. Apakah secara pengalaman bullying ini mempengaruhi kesehatan mental difabel tuli Kak? Juga apa tantangan terbesar yang dihadapi difabel tuli ini dalam menjaga kesehatan mental mereka? Dan cara mengatasi ini Kak, kesenjangan status sosial di. Halo Kak Nafan. Zoom. Ya, mungkin kelempar ya. Tadi emang agak kurang bagus sinyalnya. Mungkin bakalan aku bacain nih dari Kak Nafan. Izin tanya Kak Putri, satu, bagaimana teknologi membantu memfasilitasi komunikasi bagi orang dengan gangguan pendengaran atau tuli, dan apa tantangannya yang dihadapi oleh difabel tuli dalam berkomunikasi di tempat kerja atau di sekolah.
Boleh, silakan Kak Putri. Tadi pertanyaannya gimana? Sorry. Saya ulangi pertanyaannya, gimana teknologi membantu memfasilitasi komunikasi bagi orang dengan gangguan pendengaran atau tuli, dan apa tantangan utama yang dihadapi oleh difabel tuli dalam berkomunikasi di tempat kerja atau di sekolah? Sebetulnya teknologi belum ada yang cukup baik ya. Jadi sekarang ini masih banyak belum banyak aplikasi untuk tuli ya. Yang sempurna itu sebetulnya belum ada. Jadi masih butuh proses lagi sebetulnya. Nah, yang kedua, kalau mau lebih baik itu teman-teman itu belajar sih sebetulnya sekali lagi bahasa isyarat. Tempatnya itu tempat memberikan untuk pembelajaran bahasa isyarat. Yang ketiga, yang sebelumnya ada namanya WBCA, sorry, boleh diketik. Sorry. Tapi sekarang aplikasi itu sudah ditutup. Jadi sekarang tetap aja masih ada hambatannya ya. Jadi masih butuh proses lagi untuk membangun aplikasi. Sama seperti webnya itu ya tadi. Yang kedua, batasannya itu apa? Batasan komunikasi itu yang pertama, akses. Akses itu tidak ada. Betul ya? Yang kedua, ketidaktahuan tentang ketidaktahuan tentang kebutuhan teman-teman tuli itu apa. Enggak yang seperti orang-orang itu kan banyak yang harus bersabar atau kadang-kadang tuh harus buru-buru. Tapi kan disabilitas tidak bisa seperti itu. Jadi hanya sedikit dan juga sensitif itu harus buru-buru, kadang-kadang diburu-burukan. Untuk menaikkan populasi, jangan yang seperti harus diburu-buru ya, pokoknya intinya jangan harus diburu-buru. Jadi kalau misalnya mau itu harus sama-sama belajar tentang peraturan, tentang bagaimana cara beradaptasi dengan tuli. Oke, mungkin itu dia jawabannya dari Kak Putri. Emang teknologi ini buat teman tuli belum banyak ya. Mungkin ini juga jadi PR nih. Semoga nantinya teknologi bisa lebih berkembang lagi dan bisa membantu teman tuli dalam berkomunikasi, atau mungkin bisa membantu teman yang non tuli supaya bisa belajar bahasa isyarat mandiri menggunakan aplikasi. Wah, ide bagus tuh. Eh, Pertanyaan dari Kak Nafan tadi itu jadi pertanyaan Q&A terakhir, sekaligus berakhirnya sharing session di Sohib Bercerita, Cerita Kawan Difabel. Penanya yang beruntung nanti akan mendapatkan hadiah yang akan dihubungi oleh tim panitia Sohib, jadi ditunggu aja. Eh, itu dia dari awal, dari tadi ngobrol sama Kak Putri, Kak Ismi, aku sendiri dapat banyak banget insight baru
mengenai perspektif teman difabel, Makasih. baik di dunia kerja, lingkungan pendidikan, maupun lingkungan sekitar kita. Ternyata kita tuh harus lebih apa memahami mereka juga, kayak teman tuli itu ternyata ada variasinya, eh, ada cara komunikasinya berbeda-beda, begitupun teman-teman tunanetra ketika berkomunikasi itu ada hal-hal yang harus diperhatikan. Dan kuncinya adalah edukasi dan kolaborasi buat meningkatkan kesadaran teman-teman dan masyarakat mengenai apa untuk mewujudkan inklusivitas bagi kawan-kawan difabel ini. Nah, kayaknya kalau misalnya kita perhatiin ini sangat insightful banget nih, dan aku juga nggak sabar abis ini pengen cari komunitas teman tuli buat belajar nih gimana caranya komunikasi sama teman tuli bahasa isyarat, karena siapa tahu nantinya bakalan berhubungan sama teman tuli kan, kita nggak tahu. Nah, dengan berakhirnya sharing session ini bukan berarti acara ini selesai nih Sohib, karena abis ini bakalan ada games recall yang akan dipandu sama MC. Jadi stay tune sampai akhir karena bakalan ada hadiahnya juga. Siapa yang mau dapat hadiah? Stay tune sampai akhir, ikutin apa gamesnya sama MC. Oleh karena itu aku kembalikan ke MC. Terima kasih Kak Putri, terima kasih Kak Ismi. Aku Dipo, aku pamit undur diri. Terima kasih.